Baik, puji Tuhan, para pemirsa yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dalam channel Paulus Rakyat Ministry. Nah, hari ini kita akan bicara soal, karena tidak lama lagi, tentang kenaikan Tuhan ke surga. Karena itu dalam menanggapi hari yang berbahagia ini, saya akan bacakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-16 yang mengatakan demikian. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Nah, ini bicara soal surga, kekekalan. Setelah kita tinggalkan bumi, tempat penderitaan itu, dan surga itu bukan tempat wisata atau tour yang didatangi oleh tiap-tiap insan manusia, bukan juga suatu traveling sehingga orang bisa naik turun surga bumi, bukan. Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Nah, itu tentu dalam Yohanes pasal 3 ayat 13. Jadi surga itu bukan dunia dan dunia bukan surga. Tidak seorang pun, kapanpun, dimanapun orang bisa turun naik surga bumi. Tidak ada. Dalam khotbahnya Yesus di bukit, dia berjanji. Dia mengatakan demikian dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, itu merupakan janji yang agung dan itu harus kita pegang teguh karena ini kebenaran. Yang mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ atau surga dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, yaitu surga, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, ini lebih jelas lagi. Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Dan kalau dia datang lagi ke bumi, maka dia akan menjemput kita dan kemudian membawa kita orang percaya ke tempat di mana dia ada. Di situ pun juga orang percaya ada. Jadi surga itu bukan seperti yang di bumi, tapi surga itu tempat bukan untuk sembarangan orang. Untuk masuk harus ada kriteria yang dipenuhi. Kalau tidak ada kriteria yang dipenuhi, tidak mungkin untuk masuk. Nah, kriteria orang yang dipenuhi untuk masuk surga yang pertama, dia harus warga negara surga. Kita semua ada warga negara Indonesia karena di bumi, tapi di surga kita pun juga sebagai warga negara surga. Filipi 3 ayat 20 itu jelas sekali. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Karena keluarga kenegaraan kita ada di dalam surga, maka tidak boleh tidak. Kita harus melakukan kehendaknya. Karena dia kepala surga. Nah, kita ini warganya. Dia pemimpin. Kita ini rakyat surgawi. Jadi kita harus melakukan kehendaknya. Dan barulah kita diselamatkan. Dan ingat dalam Matius pasal 7 ayat 21, di sana Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, ini kriteria jelas sekali. Pertama, dia melakukan kehendak Tuhan. Walaupun sudah lama Kristen sekalipun, walaupun dia seorang hamba Tuhan sekalipun,
walaupun dia jemaat yang setia sekalipun, walaupun dia terdaftar di Indonesia warga negara, terdaftar pula dalam gereja sebagai umatnya, tapi kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa, maka semua apa yang dinyatakan di bumi itu nol, kosong. Jadi yang pertama kriterianya dia harus warga negara surga. Yang kedua, dia harus menang atas dosa, atas dunia dan iblis. Atas dosa, atas dunia dan iblis. Wahyu pasal 2 ayat 7 mengatakan demikian. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa yang menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini syarat mutlak. Dia harus menang atas segala dosa, menang atas segala cobaan, menang atas segala iblis. Dan ketiga-tiganya kita harus menguasai dosa, dunia, dan iblis. Dan kalau kita bisa mengatasi ketiga ini sampai setia akhir hidupnya, maka dia yang punya hak untuk mewarisi kerajaan surga. Di dalam Wahyu pasal 21 lebih jelas lagi katakan 7, ayat 7. Inilah bagi orang yang tidak punya kriteria, yang tidak diperkenankan masuk dalam surga. Wahyu 21 ayat 7 mengatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya itu. Dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi sebaliknya, ayat 8 mengatakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka ke dalam lautan yang bernyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ini yang tidak memenuhi syarat untuk masuk ke surga, tapi sebaliknya dia memenuhi syarat untuk masuk dalam neraka. Ayat 8 itu jelas sekali orang-orang seperti itu. Dari bagian kriteria yang kedua, dia harus menang atas dosa, atas dunia, dan atas iblis. Yang ketiga, kalau kita memiliki surga, saudara memiliki surga, kita semua memiliki surga, maka yang ketiga dia harus hidup kudus seperti Bapa hidup kudus. Hidup suci seperti Bapa kita di sini suci di surga. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup kudus itu syarat mutlak harga mati. Di surga tidak untuk sembarangan orang. Orang masuk surga, memiliki surga, dia harus kudus, suci. Karena yang punya surga juga kudus. Bapa kita kudus, Tuhan kita kudus, Allah kita kudus. Dan kita ini umatnya, anaknya, kalau mau bersatu dalam keluarga Tuhan Yesus, maka harus kudus. Tanpa kekudusan kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, apalagi masuk surga. Jadi itu sudah harga mutlak, harga mati, hidup kudus. Karena itu memang tidak mudah untuk hidup seperti itu. Yang keempat, orang yang mau masuk surga, dia harus percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu hak Tuhan, itulah hak kehendak Allah, supaya dia diakui oleh manusia. Oh, dialah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Termasuk kriteria yang harus kita miliki. Di dalam Roma 10 ayat 9 saya akan bacakan.
Surat Rasul Paulus Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi untuk memperoleh keselamatan ini kita harus mengakui dengan mulut, dengan bibir, dengan hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Itu harus digarisbawahi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau masuk surga, kalau itu kriteria menjadi bagian hidup kita, itu pasti. Jadi harus percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bukan sekedar lidah bibir, tapi nyatakan, buktikan dengan kehidupan hari ke hari, dalam ibadah, dalam doa, dalam berworship, dalam berdiam bersama dengan Tuhan. Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu pasti diselamatkan. Ini kriteria yang kita miliki yang keempat. Dan kriteria yang terakhir, yaitu yang kelima, surga bagiku dan surga bagimu. Yohanes pasal 14 ayat 3 mengatakan demikian. Ini janji. Janji Tuhan itu mutlak. Janji Tuhan tidak pernah dusta. Janji Tuhan hidup dan amin. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kami pun berada. Ini janji Tuhan. Dan pasti tidak pernah bohong dan dusta. Sepanjang kita mengimani, memiliki 5 kriteria ini, maka pasti kita siap kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apa saja. Maaf kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kembali ke dalam surga, karena tanah air kita ada di surga. Mari, dalam hari yang bahagia, tidak lama lagi kita memperingati hari yang kenaikan Tuhan ke surga. Karena dia datang dari surga, dia naik ke surga. Mari kita sambut dengan penuh sukacita dan syukur dengan hari kenaikan Yesus ke surga. Kenaikannya menyediakan tempat bagimu, bagiku, bagi kita semua yang percaya, yang mengimani, yang mengaku Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Pencipta dunia ini. Maka dia di surga, kita pun juga akan ada di surga. Amin. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat anugerah dan kemurahan. Tak lama lagi kami memperingati kenaikan Tuhan di surga. Biar hari ini lewat firman-Mu Tuhan sebagai peringatan bagi kami. Tuhan pergi ke surga menyediakan tempat bagi orang percaya. Dan hari ini kami percaya jaminan firman meneguhkan kami, supaya kami tidak main-main dalam berimankan Tuhan. Meteraikan dengan kuasa Roh-Mu, hamba berhenti, dan firman Allah itu kekal selama-lamanya. Berkati mereka, baik jasmani maupun rohani, baik kehidupan sehari-hari maupun keimanannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.